Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita bisa melanjutkan agenda kisah kajian Islam intensif istiqomah. Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini saya dapat amanah untuk tadabbur surat Al-Qamar. Ya, tadabbur surat Al-Qamar. Kita akan coba, Bapak Ibu, kita akan baca mungkin sekitar 10 ayat lah ya. Saya coba baca terjemahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Wa iyyarau ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan jika mereka orang-orang yang musyrikin melihat suatu tanda atau mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus menerus. Wa kadzdzabu wa taba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Hikmatun balighatun fama tughnin nuzur. Itulah suatu hikmah yang sempurna, maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Fatawalla anhum yauma yad'ud da'i ila syai'in nukur. Maka berpalinglah kamu dari mereka. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, itu malaikat, menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Maksudnya hari pembalasan. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka keluar dari kubur, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang berat. Kadzabat qablahum qaumun nuhin fakadzabu 'abdana wa qalu majnunun wazdujir. Sebelum mereka telah mendustakan pula kaumnya Nuh, maka mereka mendustakan hamba kami dan mengatakan dia orang yang gila dan dia sudah pernah diberi ancaman. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Maka dia mengadu kepada Tuhannya bahwasanya aku ini adalah orang yang dikalahkan. Oleh sebab itu menangkanlah aku. Itu terjemah Bapak Ibu surah Al-Qamar ayat 1 sampai 10. Baik, kita akan coba tadabburi terkait dengan surat Al-Qamar ini. Ya, kita akan tadabburi terkait dengan surat Al-Qamar ini. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Kita akan mulai dari mana? Pertama, Nabi SAW itu membaca surat Al-Qamar ketika hari raya. Ya, jadi ketika hari raya itu Nabi membaca 2 surat. Ya, ini saya baca dalam satu riwayat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u biqaf, ya, waqtarabatis sa'ah fil fitri wal adha. Ya, jadi Nabi ketika Idul Fitri dan Idul Adha itu membaca di rakaat yang pertama membaca surat Qaf. Surat Qaf berapa halaman, Bu?
Surat Qaf itu ada 1 lembar setengah, ya. Jadi 1 lembar setengah. Jadi ada 2 halaman, ya. Jadi 2 halaman setengah. Jadi di rakaat pertama Nabi membaca surat Qaf yang jumlahnya sekitar 2 halaman setengah. Kemudian di rakaat yang kedua Nabi baca surat Al-Qamar yang jumlah halamannya sama sekitar 2 halaman setengah, ya. Jadi rakaat pertama 2 halaman setengah, rakaat kedua 2 halaman setengah. Bapak Ibu kalau pami ngiringan salat Idul Fitri, imamna sok ngaos 2 halaman setengah sarakaat. Panjang deui cenah gitu. Bahkan saya pernah diminta ngisi salat Idul Fitri, terus panitianya teh bilang gini, ya, panitia teh, "Ustaz, tong panjang-panjang teuing lah." Ya, rakaat kahiji cekap we ad-duha. Ya, rakaat kedua atin gitu. Ya memang standarnya begitu gitu kan, standar kemampuan masyarakat seperti itu. Dan itu ya memang artinya kebiasaannya baru sampai situ, tidak apa-apa, ya, tidak apa-apa. Hanya kalau lihat kebiasaan Nabi, ternyata Nabi itu di rakaat yang pertama baca surat yang sekitar 2 halaman setengah, di rakaat yang kedua juga sama. Itu ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ya. Lebih dahsyat lagi kalau ketika sholat gerhana, Bapak Ibu. Nabi SAW itu kalau ketika sholat gerhana itu bacanya panjang gitu, panjang, ya. Bahkan kadang dalam satu riwayat itu dari awal, ya, sampai akhir masih dalam kondisi sholat itu, ya. Makanya kalau saya mimpin sholat gerhana, saya suka nanya sama jamaah, mau mencontoh Nabi atau mirip Nabi gitu. Kalau mencontoh Nabi siap-siap bacanya panjang gitu. Tapi kalau mirip-mirip ya rada panjang sekedik lah gitu. Dan lebih dahsyat lagi Bapak Ibu, bagaimana bacaan Nabi ketika sholat tahajud, ya, ketika sholat qiyamul lail, itu bacaannya lebih dahsyat lagi, lebih panjang lagi. Bu, kalau ibu giringan sholat taraweh, ya, yang menjadi imam favorit itu yang bacanya pendek atau bacanya panjang? Ya, itu. Nah, padahal Nabi SAW itu ketika beliau sholat malam, ketika sholat qiyamul lail atau sholat tahajud itu bacanya lama dan panjang sekali, ya. Nah, tapi kembali ini sesuai dengan kebiasaan, walaupun mungkin bertahap lah ya, bertahap, ada peningkatan, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, terkait dengan surat Al-Qamar ini kita akan lanjutkan dengan penamaan, ya, penamaan surat. Ada 3 nama terkait dengan surat Al-Qamar. Yang pertama, surat ini dinamakan dengan surat Iqtarobat, ya. Surat Iqtarobat. Kenapa dinamakan dengan surat Iqtarobat? Karena terletak di awal, ya. Di awal ayatnya begitu. Iqtarobatis sa'atu wa syaqqal qamar. Iqtarobat. Maka dinamakan dengan surat Iqtarobat, ya. Gitu. Sama seperti kita sering menyebut, ya, penamaan surat Al-Ikhlas. Jadi penamaan surat Al-Ikhlas dinamakan dengan ayat kita namanya kulhu, ya. Sebetulnya penamaannya itu kata para ulama disebut dengan surat Qul huwallahu ahad, gitu ya. Jadi penamaan itu surat Qul huwallahu ahad, dengan panjang ting disingkatnya jadi Kulhu, ya. Jangan baca surat Al-Ikhlas. Nah, ulang budak teh Bu. Naon Al-Ikhlas teh? Cegustana teh eta Kulhu. Oh, eta. Ya, itu apalan surat Al-Ikhlas mah. Ya, apalan surat Kulhu. Nah, jadi ada
nama-nama surat yang memang penamaan ini diambil karena dia di awal ayat, ya, seperti ini. Surat ini dinamakan dengan surat Iqtarobat karena memang di awal itu kalimatnya Iqtarobatis sa'ah, ya, gitu. Nah, tentu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, terkait dengan penamaan surat ini itu banyak hikmah yang bisa kita ambil, ya. Jadi kenapa surat ini dinamakan dengan ini dinamakan dengan ini, itu hal yang penting untuk kita gali, Bapak Ibu, ya, penting untuk kita gali. Contoh misalkan Bapak Ibu sering mendengar, ya, ada surat-surat yang bertemakan binatang. Kita ambil surat yang pendek, ya. Misalkan kita ambil surat yang pendek. Itu ada surat namanya surat Al-Fil, ya. Al-Fil itu apa artinya, Bu? Coba, gajah. Kenapa surat itu dinamakan dengan gajah? Karena Allah ngebahas gajah, ya. Pertanyaannya, emang penting kalau Allah hanya sekedar membahas tentang gajah? Ya. Jadi surat itu memang dinamakan dengan surat Al-Fil atau yang diterjemah dengan gajah, itu sebetulnya bukan hanya berbicara tentang gajah, ya. Bukan hanya berbicara tentang gajah, tapi surat itu berbicara tentang orang yang sombong, yang dia punya kekuatan, punya kendaraan yang tidak dimiliki oleh negara lain, gitu. Ya, jadi gajah itu sampai ada bahasan, ya, namanya itu tentang simbol-simbol dalam Al-Quran. Jadi Quran itu ayat-ayat atau surat, di dalam ayatnya itu ada simbol-simbol yang kita mesti paham, gitu. Ini simbol ini maknanya apa, ya. Nah, termasuk tentang gajah. Gajah itu simbol. Jadi pada saat itu Raja Abraha dia punya senjata, ya, punya kendaraan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dan dengan sombongnya, dengan angkuhnya si Raja Abraha ini ingin menghancurkan Ka'bah, gitu, ya. Maka tema dari surat Al-Fil itu sesungguhnya bukan hanya berbicara tentang gajah, tapi surat Al-Fil itu berbicara tentang hancurnya kesombongan, ya, hancurnya kesombongan. Baik, nah kita kembali ke sini Bapak Ibu. Surat ini yang pertama dinamakan dengan surat Iqtarobat, ya. Jadi Iqtarobat. Apa arti Iqtarobat, Bu? Iqtarobat dari kata qaruba, ya. Qaruba itu dekat, ya. Qaruba itu dekat. Makanya kenapa salah satu hari raya kita itu dinamakan dengan Idul Kurban, ya, hari raya kurban. Nah, kenapa disebut dengan kurban? Jadi kurban itu sesuatu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka disebut dengan kurban, ya. Sehingga nanti kata para ulama, kurban itu bisa dengan bentuk apapun, ya. Ibu baca Quran, itu mendekatkan diri sama Allah enggak? Iya, berarti ibu sedang kurban, ya. Kita sholat, ya, sholat itu sebagai bentuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka sholat sebagai bentuk kurban. Nah, di tanggal 10 Zulhijjah, maka bentuk kurbannya bagaimana? Menyembelih, gitu, ya. Jadi salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah di tanggal 10 Zulhijjah itu adalah dengan cara menyembelih. Sehingga nanti para ulama menjelaskan, Nabi menjelaskan, menyembelihnya nggak boleh sembarangan, ya. Binatangnya ada khusus, ya. Kengeng korban ku ucing, Bu. Tuh kengeng. Lamun ku hayam. Atau tekedah kurban meser daging sapi di pasar, gitu. Niatnya kurban kengeng tuh. Terus aya aturan eta, ya. Nah, jadi iqtarobat itu artinya mendekat, ya, mendekatkan. Telah dekat. Di sini maknanya adalah telah dekat. Apa yang telah dekat? Nah, di dalam ayatnya memang berbicara tentang saat, tentang hari kiamat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, surat ini dinamakan dengan surat Al-Qamar, ya, surat Al-Qamar, ya.
sanes Kang Komar kade ya. Surat Al-Qamar. Apa arti Al-Qamar, Bu? Bulan. Ya. Jadi surat ini dinamakan dengan surat Al-Qamar yang dia memiliki makna yaitu tentang bulan. Emang ada apa dengan bulan? Nah, ya. Ada apa dengan bulan? Nah, nanti itu ada bahasan terkait dengan riwayat terkait dengan bulan ini, ya. Kemudian yang ketiga, surat ini dinamakan dengan surat Iqtarobatis Sa'ah. Nah, kalau tadi mah dinamakan dengan surat Iqtarobat, kalau yang ketiga dinamakan dengan surat Iqtarobatis Sa'ah. Ya, Sa'ah. Apa arti Sa'ah? Kalau pakai alif lam, ya. Jadi ibu coba lihat Qurannya, Sa'ah di situ ada alif lam, ya. Kalau pakai alif lam itu as-sa'ah maknanya adalah kiamat. Ya, maknanya kiamat. Tapi kalau hilang alif lamnya dibacanya sa'atun. Itu maknanya sesaat. Ya, kan kita sering bilang ya, sesaat. Nah, sesaat itu dari apa? Dari sa'ah. Ya. Jadi sa'ah itu memiliki makna bilangan waktu yang paling kecil. Kan waktu itu ada jam, ada menit, ada detik. Nah, bilangan waktu yang paling kecil namanya sa'ah. Sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza jaa ajaluhum," apabila datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'atan. Ya. Maka tidak bisa dipundurkan begitu ya, tidak bisa diperlambat, wala yastaqdimun, tidak bisa juga dipercepat sa'ah, walaupun dalam bilangan waktu yang paling kecil. Jadi Bapak Ibu, kematian itu tidak bisa diperlambat dan tidak bisa dipercepat walaupun dalam bilangan waktu yang paling kecil. Ya, tos takdiran maut mah maut. Ya, gitu. Sehingga kan kematian itu tidak ada orang yang tahu. Ya. Ibu tahu nggak nanti meninggal di tempatnya di mana? Ke apa? Waktu nairaha, wallah alam, goib. Ya, gitu. Goib waktunya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan kematian bisa datang. Nah, jadi kalau pakai alif lam, as-sa'atu itu maknanya kiamat. Hilang alif lamnya, sa'ah maknanya beda. Apa maknanya? Bilangan waktu yang paling kecil. Ya, jadi ini luar biasa Bapak Ibu ayat Quran itu. Hilang saja alif lamnya, ya, nanti maknanya beda. Itu ya. Jadi penamaan surat ini ada 3. Yang pertama apa Bu? Iqtarobat. Yang kedua Al-Qamar. Yang ketiga Iqtarobatis Sa'ah. Itu dari aspek penamaan, ya. Kemudian kita lihat jumlah ayatnya. Ada berapa jumlah surat Al-Qamar ayatnya, Pak? Berapa, Bu? 55 ayat. Ya, jumlahnya 55 ayat. Kalau secara susunan surat Al-Qamar ini urutan keberapa? Urutan ke 54. Disimpan setelah surat apa? An-Najm. Nah, itu ya. Jadi kalau dari aspek tartib mushafi, turunnya surat Al-Qamar dari tartib mushaf itu urutan surat. Ini surat Al-Qamar ini disimpan setelah surat An-Najm dan dia urutannya ke 54. Tapi kalau urutan dari malaikat turun ke nabinya, urutan ke berapa, Bu? Kan kalau urutan di mushaf ya, di Al-Qur'an kita, di Al-Qur'an ini urutan ke 54 setelah surat An-Najm. Tapi kalau urutan turunnya dari malaikat kepada Rasul urutan ke berapa? Kedah Rasulullah ke malaikat Jibril. Ya. Nah, urutannya itu kalau secara tartib nuzuli ya, dari malaikat kepada Rasulullah ini urutan ke-37. Ya. Jadi urutannya ke-37. Disimpan atau turun setelah surat apa?
turunnya bukan setelah surat An-Najm, tapi turunnya setelah surat At-Tariq. Ya, surat At-Tariq. Nah, ini nanti sama Bapak Ibu bisa digali, dipelajari. Ini kenapa secara tartib mushaf urutan ke-54 disimpan setelah surat An-Najm, tapi kalau dari malaikat kepada Rasul ternyata urutan ke-37 itu pun turunnya setelah surat At-Tariq. Nah, buat benten gitu. Ya. Ini oleh para ulama dibahas Bapak Ibu. Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya? Baik. Nah, ini kaitan dengan tartib mushafi dan juga tartib nuzuli. Ya. Kemudian surat ini, surat Al-Qamar ini Makkiyah atau Madaniyah? Cek ibu teh lamun teu Makkiyah Madaniyah. Makkiyah itu semua ayatnya atau hanya beberapa ayat? Ya, karena lihat kayak misalkan surat Al-Baqarah, itu surat Al-Baqarah Makkiyah Madaniyah? Madaniyah. Tapi ada enggak ayatnya yang Makkiyah? Ada. Ya. Surat Al-Alaq, ya, surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai 5 pertama turun. Terus ayat 6 sampai ayat 19-nya kapan turunnya? Turunnya itu menjelang Nabi hijrah itu. Ya, jadi tebih Bapak Ibu. Ya. Kan kalau kita lihat secara, ini saya sering sampaikan tapi sebagai penguat saja. Kalau kita lihat secara proses turunnya Al-Qur'an, kan dari malaikat kepada Rasulullah, itu Al-Qur'an tidak turun secara sekaligus, ya. Tapi turunnya secara bertahap, berangsur-angsur. Dibagi ada 2 periode. Ada periode Mekah, ada periode Madinah. Nah, surat yang turun di Mekah berapa banyak? Berapa, Bu? Surat yang turun di Mekah atau yang kemudian dinamakan dengan surat-surat Makkiyah, itu jumlahnya ada berapa? Ibu kan bawa mushaf Quran, coba lihat cek hiji-hiji mana Makkiyah. Ya. Nah, surat Makkiyah itu jumlahnya ada 86 surat. Ya, 86 surat. Itu surat Makkiyah, Pak. Ya, jadi surat Makkiyah itu jumlahnya ada 86 surat. Ya. Berarti kalau Madaniyah berapa? Sesana. Untuk sesana teh, Bu. So, saudara sesana. Jadi Makkiyah itu ada 86 surat. Ya. Kalau surat Madaniyah itu ada 28. Ya. Jadi saya kalau ngebahas Quran itu harus dibahas dulu Makkiyah dan Madaniyah. Kenapa? Untuk memudahkan Bapak Ibu. Ya. Jadi untuk memudahkan kita memahami itu dengan cara seperti itu. Karena beda rasanya. Ibu silahkan nanti ketika ibu baca surat-surat Makkiyah dengan surat-surat Madaniyah, beda rasanya gitu. Beda. Ya. Jadi walaupun kita belum paham gitu kan, belum jadi orang yang paham tentang bahasa Arab, dengan baca terjemahnya saja, ini kalau surat Makkiyah dengan Madaniyah itu beda rasanya. Beda. Ya. Makanya kalau baca surat-surat Makkiyah itu ada kondisi-kondisi, ada suasana-suasana yang selalu membawa kita ke akhirat gitu. Itu surat-surat Makkiyah. Ya. Beda dengan surat Madaniyah. Kalau surat Madaniyah itu suasananya seperti penekanan Bapak Ibu. Tekan terus gitu. Ya. Wajib sholat, wajib saum, wajib zakat, wajib haji. Wah, tekan terus. Itu Madaniyah itu. Ya. Yang mencuri potong tangan, yang berzina dirajam, itu Madaniyah gitu. Tapi kalau Makkiyah enggak begitu. Ya, kalau surat-surat Makkiyah itu biasanya membawa kondisi kita ke akhirat itu. Ya, nanti kita akan rasakan. Ya, baik. Itu Bapak Ibu. Jadi penting kita mengetahui surat Makkiyah dan Madaniyah. Jadi kalau Bapak Ibu mau kan sekarang ini di bulan Ramadan targetnya Ibu khatam berapa kali Ramadan ini? Bu, Ramadan target khatam berapa kali Quran?
3 kali? Masya Allah. Bapak berapa kali Pak? 6 kali Pak. Bapak genap kali Ibu. Ya, itu. Nah, Ibu punya target khatam Quran misalkan 3 kali di bulan Ramadan ini, silahkan. Ya, tapi saran dari saya juga selain menghatamkan Quran, coba pelajari juga kaitan dengan baca terjemahnya. Ya. Nah, sebelum Bapak Ibu baca terjemah, coba cek dulu ini surat apa nih? Ya, ini surat apa? Kalau ini surat Makkiyah atau surat Madaniyah. Karena itu biasanya ada perasaan yang berbeda, ada rasa yang berbeda, ada suasana yang berbeda antara surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Silahkan Ibu cek, ya. Baik. Jadi 86 surat turun di Mekah, ya. Ada yang mengatakan surat Makkiyah itu karena turun sebelum hijrah, ya. Gitu. Jadi para ulama menggambarkan kepada kita ini kenapa surat ini dinamakan dengan surat Makkiyah. Yang pertama karena memang surat ini turun di Mekah, gitu. Yang kedua, surat ini turun sebelum hijrah. Sehingga nanti ada surat yang turun di Mekah tapi turunnya setelah hijrah. Maka para ulama memasukkannya ke dalam kategori Madaniyah, bukan Makkiyah. Ya, contohnya apa, Bu? Turunnya di Mekah, tapi karena setelah hijrah, sehingga sebutnya Madaniyah. Dan suratnya pendek. Surat apa? Surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Pendek kan? Makkiyah, Madaniyah? Madaniyah. Ya, selama ini kita memahami setiap surat-surat pendek pasti Makkiyah. Ternyata enggak. Ya, ada yang Madaniyah tapi ternyata pendek. Itu surat An-Nasr, ya. Nah, 86 surat itu Makkiyah. Kemudian 28 Madaniyah. Ya. Di Mekah berapa lama, Bu? 13 tahun di Mekah. Berarti 86 surat ini turun di Mekah selama 13 tahun. Ya, jadi proses turunnya Quran itu 13 tahun di Mekah itu. Ya. Sedangkan surat Madaniyah itu 28 surat, ya, 28 surat selama ya 9 tahun lebih atau dibulatkan sekitar 10 lah. Ya, jadi 10 tahun. Ya, jadi di Mekah 13 tahun, di Madinah 10. Totalnya 23 tahun. Ya, karena Quran itu turun selama dibulatkan ini ya, selama 23 tahun. Ya, 23 tahun. Baik. Itu Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, ya. Jadi apa pentingnya kita mempelajari Makkiyah dan Madaniyah? Ya, karena kalau Makkiyah itu biasanya berbicara tentang apa, Bu? Kalau Makkiyah, jadi surat-surat Makkiyah itu biasanya berbicara tentang apa? Tentang ketauhidan, tentang keimanan, gitu ya. Yang kedua tentang hari kiamat. Yang ketiga tentang kenabian. Ya, itu surat-surat Makkiyah. Dia tidak lepas daripada 3 pembahasan ini. Kalau nggak bicara tentang ketauhidan, dia bicara tentang hari kiamat. Kalau nggak bicara hari kiamat, dia bicara tentang kenabian. Itu surat Makkiyah. Sedangkan kalau surat Madaniyah itu biasanya berbicara tentang satu, ya, tentang syariat, gitu ya. Makanya tadi lihat surat-surat Madaniyah, wajib potong tangan bagi yang mencuri, itu syariat, ya. Rajam bagi yang berzina, wajib zakat, wajib haji, wajib saum, ya, itu syariat semua, berat itu, ya, berat. Nah, ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Sudah setengah jam, lanjutin jangan? Lanjutan, Bu? Baik. Baik, Bapak Ibu. Ini saya bicara global, ya. Jadi saya tidak bicara dulu kaitan dengan ayat per ayatnya, tapi kita bicara global. Bapak Ibu pasti sudah pernah baca surat Al-Qamar kan?
Sudah berapa kali khatam? Nggak kehitung karena sudah banyak ya. Sudah sering lah gitu ya baca Quran, bahkan sudah sering khatam sehingga surat Al-Qamar ini sudah sering dibaca. Ya, ada yang sudah 5 kali, 10 kali, bahkan mungkin 20 kali baca surat Al-Qamar. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa tema besar? Ya. Apa tema besar tentang surat Al-Qamar? Apa Bu? Tentang hari kiamat. Oke. Satu, tema besar surat Al-Qamar berbicara tentang hari kiamat. Ya, kita tulis saja dulu. Apalagi? Tentang ancaman. Oke. Ya, tentang ancaman. Apalagi Bu? Pak? Bapak nggak halolang gitu. Apa? Bulan terbelah. Ya. Al-Qamar berbicara tentang bulan terbelah. Baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. 3 yang disampaikan oleh Bapak Ibu itu benar semua. Ya. Kenapa? Karena memang surat Al-Qamar berbicara tentang itu semua. Berbicara tentang bulan terbelah benar. Berbicara tentang ancaman ada dalam surat Al-Qamar. Berbicara tentang hari kiamat benar juga. Ya. Tapi begini, ada tema besar sesungguhnya yang ingin Allah sampaikan dari surat Al-Qamar itu. Ya. Jadi dia bukan hanya berbicara tentang ancaman Allah, tentang siksa Allah, tentang belahnya bulan, tapi surat Al-Qamar itu berbicara tentang kesombongan para pembesar Quraisy. Itu tema besarnya. Ya. Itu. Jadi tema besar surat Al-Qamar adalah berbicara tentang kesombongan para pembesar Quraisy. Maksud para pembesar itu tokoh, pejabat begitu ya. Ya, di kalangan orang-orang Quraisy. Kesombongan mereka. Ya, kesombongan mereka. Nah, ini ketika kita menemukan tema besar, ini untuk mempermudah kita Bapak Ibu memahami setiap surat ini kemana nanti arahnya, pasti kadinya gitu. Ya, makanya setiap surat itu biasanya ada tema besar. Ya, setiap surat ada tema besar. Ya, contoh misalkan, nih kita melebar dulu sedikit. Contoh misalkan Bapak Ibu baca surat Asy-Syams, ya Asy-Syams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Asy-Syams itu artinya matahari. Nah, tema besar surat Asy-Syams itu berbicara tentang apa? Matahari. Ya. Sebetulnya tema besar dari surat Asy-Syams itu berbicara tentang tazkiyatun nafs. Ya, berbicara tentang pembersihan jiwa. Ya, bersihan jiwa. Makanya nanti di surat Asy-Syams itu ada 3 bahasan. Bahasan pertama, Allah menyuruh kita melihat ayat-ayat kauniyah, melihat alam semesta, lihat matahari, lihat bulan, lihat siang, lihat malam, lihat bumi, lihat gunung dan sebagainya. Itu di awal-awal surat Asy-Syams. Itu tema pertama atau bagian pertama. Bagian yang keduanya itu bagian inti dari pembahasan surat Asy-Syams, yaitu tentang pembersihan jiwa. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Dan Allah mengilhamkan kepada jiwa itu ada 2 dorongan. Dorongan fujur, dorongan kedurhakaan, dan dorongan takwa. Dan kata Allah, qad aflaha man zakkaha. Siapa yang senantiasa membersihkan jiwanya, aflah, dia akan bahagia, dia akan beruntung. Nah itu, ya. Jadi bahasan intinya ada di situ, ada di ayat itu, bahwa Asy-Syams itu adalah pembersihan jiwa. Baru nanti bagian ketiga, bagian akhir. Bagian akhir surat Asy-Syams bicara tentang apa? Tentang model. Ya. Model manusia yang tidak membersihkan jiwanya, kotor jiwa nate. Ya. Siapa Bu? Di surat Asy-Syams Allah menggambarkan tentang model manusia yang kotor jiwanya siapa? Kadzabat Samudu
bitagwaha. Kaum Samud telah mendustakan. Nah, jadi kaum Samud itu tentang model manusia yang kotor jiwanya. Ya, diperlihatkan berbagai mukjizat, bahkan unta keluar dari batu, iman enggak? Enggak. Itu kalau orang yang hatinya kotor, ya. Gitu. Jadi kalau orang yang hatinya kotor, dikasih nasihat A, kasih nasihat B, kasih ini, kasih itu, nerima? Enggak akan nerima. Kenapa? Hatinya kotor. Tapi kalau hatinya bersih, sekali kita kasih nasihat, dia akan langsung nerima. Itu kalau hatinya bersih, ya. Sama seperti kalau orang yang beriman dan hatinya bersih, kalau mereka berinteraksi dengan Al-Quran, mudah bagi mereka menangis ketika membaca Quran. Kenapa? Hatinya bersih, ya. Bapak Ibu kalau baca Quran suka nangis tara? Biasanya baca Quran nangis pas naon, Bu? Ya. Ibu lagi baca Quran gitu, kemudian tiba-tiba nangis, tanya sama suami, "Mama, kenapa nangis?" Dia tuh ngerti-ngerti baca Quran. Ya, gitu. Tapi kalau orang faham, bersih jiwanya, dia baca Quran, itu meresap itu dalam jiwanya. Ya, meresap dalam jiwanya. Baik, nah itu Bapak Ibu ya. Jadi coba di bulan Ramadan ini ya, kedekatan kita dengan Al-Quran dipersering lah gitu ya, intens gitu, sering kita berjumpa dengan Al-Quran. Usahakan jangan hanya sekedar target baca, tapi juga target tadabur gitu ya, karena yang dikehendaki oleh Allah adalah tadabur. Baca penting, baca juga bagus, tapi tadabur juga. Bahkan di surat Al-Qamar itu sampai 4 kali Allah mengulang. Ini surat Al-Qamar 4 kali Allah mengulang ya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an, apakah kalian tidak mentadabburi Al-Quran? Ya, jadi ketika Bapak Ibu membaca Al-Quran, baca surat, fahami apa tema besar dari surat Al-Qamar itu. Ya, ini tadi apa tema besarnya? Kesombongan para pembesar Quraisy. Ya, karena kesombongan itu yang menyebabkan mereka tidak mau menerima risalah kenabian Nabi Muhammad SAW gitu. Ya. Itu jadi karena kesombongan mereka itulah ketika Nabi datang diutus sebagai seorang Rasul, apakah mereka nerima? Enggak. Mereka enggak nerima. Ya. Ketika Quran datang, apakah mereka menerima Quran? Enggak. Kenapa? Karena sombong. Ini bahayanya. Ya. Dan kita tahu Bapak Ibu, iblis dilaknat oleh Allah karena punya penyakit sombong. Ari sombong teh naon, Bu? Sombong itu bukan karena dia pakai mobil mewah. Ya, kalau di sini ibu datang ke Istiqomah, bapak datang ke Istiqomah pakai mobil mewah harga 4M, sombong teu? Hari ayam mah mangga we angge gitu. Ya, ngan kade mobilna mewah hari kenceleng ngan 2.000 gitu. Ya. Nah, sombong itu Bapak Ibu kriterianya 2. Jadi orang itu kenapa disebut sombong? 1, batrul haq, menolak kebenaran. Ya. Dan inilah yang terjadi kepada para pembesar Quraisy. Jadi para pembesar Quraisy itu ketika Nabi menyampaikan Quran, Nabi berdakwah, mereka nggak nerima. Kenapa? Karena mereka punya penyakit sombong. Makanya kalau orang yang sombong itu nggak mau nerima. Ya, kita kasih nasihat nggak akan nerima, Bapak Ibu. Ya. Biasanya orang itu sombong karena apa? Karena dia merasa bahwa dia lebih dari orang lain gitu. Ya. Hati-hati. Orang yang ilmunya banyak itu bisa muncul sombong. Ya. Dia nggak mau nerima dari ilmu orang lain. Kenapa? Saya sudah banyak ilmunya. Ya. Bisa muncul sombong itu. Ya. Itu Bapak Ibu. Ya. Makanya kenapa kalau orang yang banyak ilmunya itu memang orang biasanya kalau banyak gitu ya,
kalau dia merasa lebih dari orang lain itu akan muncul sifat sombong itu. Ya. Kalau dari ilmu dia lebih banyak ilmunya. Kalau dari harta dia lebih banyak hartanya. Kalau dari jabatan lebih tinggi jabatannya. Ya. Dia akan muncul sifat sombong. Biasanya begitu. Ya. Kalau usianya lebih kalau lebih tua suka sombong nggak, Bu? Ya. Tapi bisa terjadi, Pak. Bisa terjadi. Ya, senior itu akan merasa lebih sombong daripada junior. Lihat, kenapa iblis tidak mau sujud sama Adam? Karena iblis itu senior ketimbang Adam. Ya, ketika Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah perintahkan mereka untuk sujud, mereka nggak mau sujud. Kenapa? Ya, kenapa saya harus sujud kepada Adam? Ya, loh, dia orang baru kok, gitu ya. Sedangkan iblis orang lama gitu. Ini bisa jadi muncul sifat kesombongan. Nah, itu Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tema besar dari surat Al-Qamar ini berbicara tentang kesombongan para pembesar kafir Quraisy. Sehingga bukti kesombongan mereka, maka kemudian turunnya surat Al-Qamar ini, kata para ulama, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan mukjizat Nabi Muhammad. Ya. Mukjizat Nabi Muhammad SAW ini terjadi pada saat itu, yaitu terjadi terbelahnya bulan. Ya, terbelahnya bulan. Ini saya baca dalam riwayat Tirmidzi ya. Saya bacakan riwayatnya. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, ia berkata, Sa'ala ahlu Makkatan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Mekah bertanya kepada Nabi SAW ayatan, tentang tanda atau bukti atau mukjizat begitu. Ya. Jadi para penduduk Mekah tuh nanya, Muhammad, kalau Anda itu seorang nabi, tunjukkan mana buktinya. Tunjukkan mana buktinya. Maka kemudian apa yang terjadi? Fansyaqqal qamar di Makkah. Maka terjadi bulan belah di Mekah. Fanazalat, lalu turun ayat iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Ya. Sampai firmannya sihru mustamir. Nah, jadi surat ini ya turun berkaitan dengan permintaan orang-orang Mekah pada saat itu, meminta kepada Nabi Muhammad untuk tunjukkan kepada kami bahwa Anda itu seorang nabi. Tunjukkan. Lamun Anda nabi, maka tunjukkan ayatnya. Maka pada saat itu terjadi fansyaqqal qamar, ya, bulan terbelah. Ya, bulan terbelah. Pertanyaannya Bapak Ibu, para pembesar kafir Quraisy ini, mereka beriman enggak sama Nabi? Kenapa enggak? Kenapa mereka enggak beriman? Karena punya penyakit taetah masalahnya. Ya, punya penyakit sombong. Kan kalau orang yang hatinya bersih, Pak, ketika bulan terbelah diperlihatkan kemujizatan oleh Allah, maka dia akan langsung tunduk. Ya, dia mempercayai mujizat itu. Tapi mereka enggak. Ya, justru mereka malah mengatakan bahwa hadza sihrun, ini adalah sihir. Nah, gitu ya. Ini adalah sihir. Ini Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi surat Al-Qamar tema besarnya berbicara tentang kesombongan para pembesar kafir Quraisy. Sehingga nah ini nanti di surat Al-Qamar itu Allah banyak berbicara tentang kisah. Ya, Allah banyak berbicara tentang kisah. Kisah siapa? Kisah orang-orang yang terdahulu. Ya. Makanya kalau ibu bapak lihat Quran, sepertiga Quran itu semuanya berbicara sepertiga Quran berbicara tentang kisah. Ya. Banyak ceritakan dalam Quran ya. Apa bedanya kisah dengan dongeng, Bu? Kalau kisah mah 100% benar, lamun dongeng mah 70% bohong.
Ya, ini lamun dongeng mah 70% bohong, 30% waduh. Ya, itu dongeng. Nah, sedangkan Quran itu kisah. Jadi Quran menyebutnya dengan kata kisah. Kisah, dalam bahasa Arab kisoh, ya, kisoh. Kisoh itu artinya ada jejak langkah, ya, jejak perjalanan. Ya, orang-orang yang pernah melalui perjalanan itu. Ya, ini sedikit lagi lah ya. Waktu saya sudah habis sebetulnya kan. Jadi kenapa di surat Al-Qamar itu banyak berbicara tentang kisah itu ya, tentang kisah. Dan kalau kita lihat buka Al-Quran secara keseluruhan, sepertiga dari Quran itu bicara tentang kisah. Ya. Karena bagi kita Bapak Ibu, ini poin bagi kita, ketika Bapak Ibu baca kisah, itu bukan hanya sekedar kisah saja. Bukan hanya sekedar begini ceritanya, bukan hanya sekedar begitu. Bagi kita, bagi orang yang beriman, kisah itu bisa menjadi 4. Ya. 1, kisah bisa jadi inspirasi. Ya. Jadi kisah itu bisa jadi inspirasi. Yang kedua, kisah bisa jadi motivasi. Motivasi. Ya. Contohnya kisah siapa Bu yang jadi motivasi Bu? Bapak Ibu mungkin kenal ada surat namanya surat Yusuf. Ya, surat Yusuf. Yusuf itu berbicara tentang apa? Surat Yusuf berbicara tentang apa? Tentang Nabi Yusuf. Bapak Ibu kalau dengar kisah Nabi Yusuf yang kebayang naon? Ya. Emang Ibu pernah lihat wajahnya Nabi Yusuf? Gantengna siga saha. Ya. Biasa kalau kita mendengar kisah Yusuf itu pasti yang kebayang ganteng gitu kan? Padahal banyak motivasi dari kisah Nabi Yusuf itu, ya. Dan tidak ada kisah di dalam Al-Quran yang paling lengkap selengkap Nabi Yusuf. Nggak ada Bapak Ibu, ya. Cerita yang paling lengkap selengkapnya cerita Nabi Yusuf. Bayangkan cerita Nabi Yusuf itu dari awal, dari kecil sampai akhir itu, ya, dikisahkan itu. Nah, apa motivasi dari kisah Nabi Yusuf? Contoh. Ini saya hanya mengambil satu contoh saja. Kisah menjadi motivasi dari cerita Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya. Kan Nabi Yusuf punya berapa saudara Bu? Punya 11 saudara. Ya. Yang satu mah bager lah gitu. Yang satu bager, Benyamin ya. Ada yang menyebut Bunyamin, ya, Benyamin. Nah, yang 10 itu punya penyakit. Jadi 10 saudara Nabi Yusuf punya penyakit hasad, punya penyakit iri. Sebetulnya 10 orang saudara Nabi Yusuf yang punya penyakit hasad itu tingkat hasadnya beda-beda Bapak Ibu. Ada yang 5% hasadnya tuh kepada Nabi Yusuf, ada yang 20%, ada yang 50%, ada yang 80%. Awal nama ada biasa-biasa tuh. Tapi masalahnya apa? Ketika orang yang punya penyakit hasad, walaupun awalnya kecil, tapi ketika 10 orang ini berkumpul, hasadnya jadi nambah. Ya. Makanya hati-hati. Ya. Jadi kalau kita punya hasad, kemudian ternyata kumpul dengan orang yang punya hasad ke si eta, itu jadi nambah hasad kita gitu. Ya, iri kita jadi nambah. Begitu juga dengan saudaranya Nabi Yusuf. 10 orang itu yang walaupun dia hasadnya awal cuma 5%, tapi karena berkumpul akhirnya bertambah, dan 10 orang ini mereka bikin sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya Bu? Kesepakatannya adalah kita jauhkan Nabi Yusuf dari ayah kita. Bagaimana caranya? Pertama, ide awalnya adalah yuk kita bunuh saja Yusuf. Itu ide awal. Ya, kita bunuh saja Nabi Yusuf itu. Ya. Tapi akhirnya kemudian ide ini ditolak oleh kakaknya yang paling besar. Ya, jadi kakaknya Nabi Yusuf yang paling besar itu nolak. Ya, sehingga kata para ulama hikmahnya adalah orang itu kalau semakin tua
dia semakin bijak. Ya. Hikmahnya begitu. Ya, orang semakin tua semakin bijak. Ya, ibu semakin tua semakin bijak nggak? Ya, semakin bijak. Kata kakaknya yang paling besar, kita jangan bunuh Yusuf, karena tujuan kita adalah jauhkan Yusuf dari ayah kita. Maka jangan dibunuh, tapi kita buang saja. Kita buang saja ke sumur, mudah-mudahan nanti ada orang yang menyelamatkan Yusuf. Itu, ya. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang Nabi Yusuf ke dalam sumur. Singkat cerita Bapak Ibu, dibuanglah Nabi Yusuf ke dalam sumur itu. Ya, dibuang. Tapi apa yang terjadi? Justru dari sumur Nabi Yusuf masuk istana. Ya, dari sumur masuk istana. Ternyata Nabi Yusuf diselamatkan oleh para pedagang yang sedang melintas. Diselamatkan, kemudian mereka jual. Yang beli siapa? Menteri istana, namanya Al-Aziz. Ya. Artinya dari kisah perjalanan Nabi Yusuf itu kita bisa mendapatkan motivasi gitu. Bahwa ternyata walaupun Nabi Yusuf mengalami penderitaan, bahkan karena perbuatan saudaranya, tapi ternyata di ujung sana Allah berikan kebahagiaan kepada Nabi Yusuf. Ya, dari sumur masuk istana. Ya, jadi Bapak kalau pengen masuk istana, cobian heula lebet. Ya, itu. Ada Bu presiden kita ya? Ya. Alamat gorong-gorong ya namanya. Gitu. Dari gorong-gorong masuk istana. Ya. Nah, bisa kita coba itu ya. Ya, bisa kita coba. Baik, itu jadi kisah sebagai motivasi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, kisah bisa jadi solusi. Solusi. Ya. Jadi kisah bisa jadi bahan inspirasi buat kita. Kisah bisa jadi motivasi buat kita. Ya, lamun aina orang teh hirup teh kieu wae gitu kan ya. Ya, pemimpin orang siga kieu wae. Nah, mungkin kita baca kisah-kisah ada bagaimana dalam Quran kisah kita mendapatkan tekanan gitu ya. Kemudian yang ketiga, kisah bisa jadi solusi ya. Contoh apa? Contoh Bapak Ibu, kisah di zamannya Bani Israel ya, selepas Nabi Musa. Jadi setelah pas Nabi Musa itu terjadi krisis kepemimpinan. Nah, jadi di kalangan Bani Israel terjadi krisis kepemimpinan. Nah, di dalam ayat itu diceritakan kalau terjadi krisis kepemimpinan maka solusinya dua. Ya, solusinya dua. Satu, harus memilih solusi bukan dua, solusinya satu. Ya. Itu di surat Al-Baqarah itu. Silakan nanti Bapak Ibu baca surat Al-Baqarah. Kalau tidak salah setelah kisah Jalut itu ya. Kisah Jalut itu. Itu di situ ada. Di kalangan Bani Israel terjadi krisis kepemimpinan. Ya, maka bagaimana solusi Quran? Solusinya adalah mesti menghadirkan pemimpin yang memiliki dua kriteria. Itu kata Quran itu, bukan kata saya. Ya. Jadi kalau terjadi krisis kepemimpinan, maka solusinya harus menghadirkan kepemimpinan yang memiliki dua karakter. Yang pertama apa? Bastotan fil ilmi. Ya, harus punya pemimpin yang luas ilmunya. Ya. Kemudian yang kedua, kuat fisiknya. Itu solusinya. Kata Quran ini bukan kata saya. Ya. Di surat Al-Baqarah. Jadi ketika di kalangan Bani Israel terjadi kasus krisis kepemimpinan, maka mereka minta, coba hadirkan bagi kami gimana nih cara keluar dari permasalahan kita saat ini. Ya, bahan-bahan sembako naik begitu ya. Ya, kemudian para pejabatnya korupsi dan sebagainya. Bagaimana cara menghadirkan mengeluarkan kita dari krisis ini? Maka di dalam surat Al-Baqarah itu dijelaskan caranya adalah hadirkan pemimpin yang memiliki dua kriteria. Satu, cerdas, ilmunya luas. Ya, kan nggak bisa Bapak Ibu ketika ada permasalahan kemudian seorang pemimpin nggak ngasih solusi, nggak bisa kayak gitu. Seorang pemimpin itu harus bisa ngasih solusi. Ini mohon maaf Pak Presiden, harga-harga sembako naik, taros ke Menteri Perdagangan.
Nggak begitu pemimpin itu, ya. Dia harus bisa ngasih solusi. Ini apa masalahnya? Di mana masalahnya? Kan begitu, ya. Kemudian yang kedua, harus kuat secara fisik. Itu kata Quran, Bu, ya, bukan kata saya, kata Quran. Jadi kisah itu bisa jadi solusi, ya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, kisah ini sebagai sumber prediksi, ya. Kita akan prediksi ini gimana gitu, ya. Baik, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ya. Jadi itu bahasan kita kaitan dengan surat Al-Qamar, ya. Jadi ini baru 2% sebetulnya, ya. Jadi baru 2% dari bahasan surat Al-Qamar. Kita baru berbicara secara global, secara umum terkait dengan surat Al-Qamar. Jadi saya simpulkan Bapak Ibu, surat Al-Qamar itu secara tema besar berbicara tentang kesombongan para pembesar kafir Quraisy. Maka di dalam surat Al-Qamar itu sepertiganya bahkan lebih itu banyak berbicara tentang kisah, ya. Kisah Nabi Hud, kisah Nabi Nuh, bagaimana Allah hancurkan Nabi Nuh. Kisah kaumnya Ad, kisah kehancuran kaum Hud, kisah kehancuran kaum Samud, kisah kehancuran kaum Soleh, kisah kehancuran kaum Lut, kisah kehancuran Fir'aun dan pasukannya. Itu semua ada di surat Al-Qamar. Jadi surat ini ingin mengingatkan kepada para pembesar-pembesar Quraisy yang sombong pada saat itu, hei, ingat loh, dulu orang-orang di zaman Nabi Nuh, lihat Fir'aun, apa yang dia tidak miliki, hancur juga, ya, gitu. Jadi kalau sekarang para pemimpin, para penguasanya sombong, maka cara kita adalah bacakan surat Al-Qamar kepada para pemimpin itu, ya, gitu, ngarah sadar, ya. Bapak Ibu, itu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, mudah-mudahan Allah melindungi kita semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.